Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Melia Fedianti, Agatha Puspita Febianti, Eliza Alia Kintan, Septi Volina, Rizka Nurul Vanizia, dan Kiki Kurnia Dewi akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang analisis konteks sosial anak usia dini pada lingkungan mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama yaitu mesosistem. Mesosistem mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Misalnya, hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Dalam kaitannya dengan proses pendidikan, tentunya pengalaman apapun yang didapatkan oleh peserta didik di rumah akan ikut mempengaruhi kondisi peserta didik di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu eksosistem. Eksosistem adalah sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Lingkungan kerja orang tua merupakan pengaruh dari eksosistem. Selanjutnya adalah makrosistem. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Makrosistem sungguh terbuka, kedudukan ideologi yang mendikte, di samping hal-hal lain, bagaimana seorang anak harus diperlakukan, apa yang harus diajarkan kepada mereka, dan tujuan yang harus mereka perjuangkan. Nilai-nilai tersebut berbeda dari sisi budaya, kebudayaan, dan kelas sosial yang juga dapat memberikan pengaruh dengan baik berbagai macam pengalaman yang didapatkan anak di rumah, lingkungan tetangga, sekolah, dan seluruh konteks lain yang mempengaruhi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah kronosistem. Kronosistem mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Model Brouwer-Broners memasukkan dimensi temporal atau kronosistem yang menekankan pada perubahan anak atau pada berbagai konteks ekologi perkembangan yang dapat mempengaruhi arah yang dapat diambil oleh perkembangan. Hasil observasi. Observasi yang pertama dilakukan terhadap anak perempuan berusia 6 tahun dengan inisial EZL. Kami menggunakan STTPA sebagai acuan observasi. Pada lingkup perkembangan kesadaran diri, EZL sudah mampu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi, memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal, serta mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Sedangkan untuk rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, EZL sudah tahu akan haknya serta menaati peraturan kelas dan mengatur diri sendiri. Akan tetapi, ia masih perlu diingatkan pada tanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Yang selanjutnya, pada lingkup perkembangan perilaku prososial, EZL sudah mampu bermain dengan teman sebaya, mengetahui perasaan temannya dan meresponnya secara wajar, serta ia juga dapat berbagi dengan orang lain. EZL juga dapat menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, bersikap kooperatif dalam berteman, menunjukkan sikap toleran, serta mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi yang ada. Akan tetapi, ia masih perlu diingatkan dalam beberapa hal, yaitu menghargai hak atau pendapat orang lain, serta mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Yang selanjutnya, analisis konteks sosial pada lingkup mikrosistem. EZL tinggal bersama ibunya, tetapi tidak bersama ayahnya karena kedua orang tuanya sudah berpisah. Ibunya sendiri bekerja sebagai pedagang, serta ayahnya memiliki usaha pemancingan. EZL sudah bersekolah
di TKB dan ia memiliki lingkungan bermain dengan rata-rata usia temannya kelas 2 sekolah dasar. Selanjutnya, ekosistem. Untuk EZL, walau orang tuanya sudah tidak bersama lagi, perkembangan sosialnya dapat dikategorikan dengan baik, serta adanya pemantauan dari guru di sekolah, serta adanya keluarga besar yang selalu memantau perkembangan sosial dari EZL sendiri. Untuk mesosistemnya, dalam hubungan antar rumah dengan sekolah, EZL sudah dapat beradaptasi dan berperilaku sosial dengan baik, bahkan dapat dikategorikan seperti anak-anak pada umumnya tanpa adanya masalah dari perpisahan kedua orang tuanya. Yang selanjutnya adalah makrosistem. Keluarga EZL tergolong keluarga yang mampu, sehingga perkembangan pada anak pun dapat dipantau dan dapat dikategorikan dengan baik. Apalagi EZL sudah bersekolah sejak kecil, sehingga setiap perkembangan pada EZL sudah dicatat dan dipantau langsung oleh guru. Yang selanjutnya adalah kronosistem. Perpisahan kedua orang tua serta pembebasan penggunaan smartphone yang cukup sering membuat EZL lumayan berdampak pada perkembangan sosial pada anak. Walau tidak terlalu tinggi, EZL dapat menunjukkan perilaku yang baik, walau terkadang harus diingatkan terlebih dahulu. Jadi EZL sebenarnya sudah mampu melakukan perkembangan sosialnya, akan tetapi perlunya pengawasan dan perlunya diingatkan terlebih dahulu oleh orang dewasa di sekitarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait observasi kedua. Observasi kedua ini mengobservasi anak yang bernama AH, usia 5 tahun 6 bulan, dan berjenis kelamin perempuan. AH termasuk dalam kelompok TKB. Kemudian pengamatan ini dilakukan dalam waktu 2 hari. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan analisis konteks sosial dalam ruang lingkup mesosistem. Nah, dalam mesosistem ini, hubungan antara keluarga dengan sekolah. Keluarga AH mendukung dan memberikan fasilitas kepada anak dalam melakukan kegiatan sekolah seperti mengikuti acara yang telah diselenggarakan oleh sekolah. Dan orang tua AH juga memberikan kesempatan kepada AH untuk berteman dengan siapa saja saat di sekolah. Dan teman-teman AH juga sering bermain dan belajar bersama setelah pulang sekolah. Namun, pada saat pandemi seperti ini, orang tua AH tetap mendukung pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Walaupun dalam konteks sosial, anak cenderung hanya berinteraksi dengan keluarga dan teman di sekitar rumah saja, sehingga hal itu tidak membatasi konteks sosial anak dalam hubungan antara keluarga dengan sekolah. Baiklah, selanjutnya mengenai analisis konteks sosial dalam ruang lingkup ekosistem. Hubungan erat antara AH dan orang tuanya tetap terjalin dengan baik. Walaupun AH ditinggalkan orang tuanya pergi bekerja, AH tetap dekat dengan kedua orang tuanya. Selama ibunya bekerja, AH dititipkan dengan neneknya, dan ketika ibu AH pulang, ibunya akan menjemput AH. Ibu AH hanya bekerja setengah hari dari pukul 7 pagi sampai 12 siang. Untuk tetap menjaga hubungan keluarga dengan AH, kedua orang tua AH selalu mengajaknya pergi bersama seperti jalan-jalan, liburan, piknik, dan lain sebagainya di hari Sabtu dan Minggu. Sehingga hubungan keluarga kedua orang tuanya dan AH tetap terjalin dengan baik. Walaupun ayah dan ibu AH bekerja, namun hal itu tidak membatasi ruang lingkup sosial AH dengan orang tuanya dalam menjalin interaksi satu sama lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah hasil observasi pada anak AH di lingkungan makrosistem. Keadaan lingkungan makrosistem di sekitar AH, yaitu AH tinggal di lingkungan sosial yang serupa dengan perumahan.
Setiap sore hari, AHA berkumpul dan bermain dengan teman-temannya di sekitar tempat tinggal. Kondisi sosial di sekitar AHA sangat baik, serta nilai dan norma dalam budaya, adat kebiasaan, dan tidak individual, sehingga sangat mendukung interaksi sosialnya. Pada kondisi pandemi seperti ini, anak dalam berinteraksi di lingkungan sosial tetap dilakukan. Dalam hal ini, anak lebih diarahkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan membiasakan anak untuk menggunakan masker dan berjaga jarak ketika melakukan aktivitas sosial di sekitar rumah. Yang terakhir yaitu hasil observasi pada lingkungan kronosistem. Kondisi lingkungan kronosistem di sekitar anak tidak mempengaruhi perubahan perilaku ke arah negatif. AHA diasuh oleh kedua orang tuanya dengan baik. Hubungan kedua orang tua AHA pun juga sangat baik, sehingga AHA selama ini mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua secara utuh dan penuh. Dalam hal ini, perilaku AHA dalam keseharian selalu diarahkan untuk berperilaku positif oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya, inisial anak MA. Usia anak 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, kelas TKB. Analisis konteks sosial. Yang pertama, mesosistem. Di sekolah, MA dapat beradaptasi dengan teman dan rangkaian kegiatan pembelajarannya sehari-hari. Di rumah, MA kerap mengulang apa yang diajarkan di sekolah dengan pengawasan ibunya. Yang kedua, makrosistem. Anak berada dalam lingkungan masyarakat yang taat beragama. Di sini menjadikan anak rajin dalam melaksanakan ibadah seperti mengaji di masjid, sholat di masjid, puasa, dan lain-lain. Dalam ekosistem, anak tersebut tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai tenaga kesehatan dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Perkembangan anak tersebut dikategorikan baik karena perkembangannya selalu terpantau oleh kedua orang tuanya. Dalam kronosistem, hubungan antara kedua orang tua dan anak tersebut terbilang cukup baik, sehingga kepada anak tidak ada dampak yang negatif. Perkembangan anak sesuai dengan standar perkembangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.